Ya, baik, kelas 9D, ketemu lagi dengan Bu Diana ya di pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, ya kemarin saya dengar ada yang tidak masuk sekolah ya? Siapa kemarin? Ada ya? Ada Fahri, Fidela, ya sakit tak kemarin? Iya sakit. Ya karena cuaca kan sedang tidak baik. Nah ini tadi seperti yang kita tahu, tadi panas mataharinya terik membakar, terus tiba-tiba juga mendung. Kadang sore juga sudah hujannya lebat turun. Ibu minta kalian bisa menjaga diri supaya tidak sakit ya kan, kalau nggak masuk sakit nanti ketinggalan pelajaran gitu ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta Rama dipimpin dulu doa di depan ya nak. Pimpin doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Rama. Silakan kembali. Ibu periksa kehadiran dulu ya. Ahmad Antoni. Ahada. Kemarin habis sakit nak ya. Jaga kesehatan ya, biar nggak ketinggalan pelajaran nanti kalau nggak masuk. Rina. Zaki. Ya, baik, sudah lengkap. Berarti yang tidak masuk 2 orang ya hari ini ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Ya, texture pen tentang apanya? Ya, unsur pembangun, ada unsur apa aja? Intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan masuk ke sub yang baru yaitu tentang struktur dan ciri kebahasaan cerpen ya. Di sini ada yang suka membaca cerpen atau mungkin novel yang agak panjang? Ada. Nabila, baca apa Nabila? Novel, judulnya apa? Lupa, udah lama. Sudah habis. Pengarangnya nggak ingat juga. Lupa. Tadi ada Fidela ya. Fidela baca novel apa? Bulan. Pengarangnya siapa nak? Terelie. Nah pada pertemuan hari ini ya, kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari cerpen yang nanti kita baca bersama. Nah berikutnya untuk tujuannya, jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa sih yang akan kalian dapatkan? Kalian diharapkan mampu menelaah struktur cerita pendek yang telah dibaca dan menelaah ciri kebahasaan cerita pendek. Jadi 2 tujuan itu nanti yang akan kita capai bersama. Nah ini ya, sebelum masuk ke materi. Nah untuk kalian ketahui juga, jadi selama proses pembelajaran, Ibu akan menilai aktivitas yang kalian lakukan. Misalnya seperti Rama tadi kan memimpin doa, berarti ada keberanian untuk tampil di depan. Nah, itu ada nilainya juga, memimpin doa. Nah kalau ada yang aktif tadi seperti Nabila dan Fidela, itu juga masuk nilai, ada nilai tambahnya gitu ya. Jadi harus aktif dalam pembelajaran hari ini karena semua dinilai. Ini Bu Diana ada film pendek ya, silakan disimak. Pokoknya bayi sabu itu kurang pada pakai satu dia. Pak, jam HP gue pada jam internasional. Orang mungkin salah. Ya, tadi kan sudah lihat film pendek ya, tentang apa itu isinya? Judulnya Ngapusi. Bahasa Indonesianya apa ngapusi? Berbohong. Isi ceritanya tentang apa? Korupsi waktu. Bagus. Nah, coba Salsabila. Tadi pada awalnya ada anak yang bersekolah, yaitu terlambat lalu menabrak salah satu orang yang sedang
membuat video dan pada akhirnya anak tersebut diperbolehkan masuk, tetapi ending akhirnya dia merasa menyesal karena dapat ancaman dari satpam tersebut kalau berbohong tidak diluluskan sekolahnya. Nah, ya tadi video tadi kan juga ada bagian awal, inti sampai akhir cerita. Nah, untuk materi kita ini di sini saya ada satu contoh cerpen judulnya Piala di Atas Dangau. Nah, coba ada yang mau bacakan? Ya, Nabila, coba dibacakan ya Nabila. Aku termasuk anak yang dilahirkan dari keluarga yang cukup memadai untuk ukuran biaya sekolah. Namun, itu tak dapat aku nikmati. Ya baik, terima kasih Nabila. Yang berikutnya David. Resmi menjadi siswa di sekolah favorit, aku semakin giat belajar. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mampu meraih peringkat 1 di kelasku. Sekali dalam seminggu, aku dijemput ayah pulang ke desaku untuk melepas kerinduan ibuku. Tadi kan sudah dibacakan oleh temanmu cerpen yang berjudul apa tadi? Piala di Atas Dangau. Nah, pendapat kalian tentang cerpen tersebut bagaimana? Bagus. Cerpennya bertema tentang apa sih itu? Isinya tentang apa? Kegigihan seorang anak untuk Ya, kegigihan anak untuk bersekolah, pendidikan boleh, ya. Tokohnya siapa? Tokoh aku tadi ya. Masalah yang dihadapi apa nak di cerpen itu? tidak mendapatkan restu ayah. Ya, tidak mendapatkan restu ayah untuk bersekolah. Terus bagaimana akhirnya ceritanya? Akhirnya pertama-tama minta tolong sama IY. Minta tolong ke IY, kemudian Terus akhirnya menjuarai lomba. menjuarai lomba, lalu Diizinkan. nah baru diizinkan. Ternyata ada prosesnya dulu ya untuk melalui masalah tersebut. Nah, ini ada gambar apa ini? Ya, ada gambar kue tart di sini ya. Nah, apa hubungannya kue tart dengan materi cerpen hari ini? Nah, kue tart ini kan kue tart bertingkat, ada 2 susun. Susun yang paling bawah sebagai dasarnya, atas, kemudian yang atas itu gambar apa itu makaron ya buat hiasannya. Hubungannya apa? Jadi sebuah cerpen itu tidak langsung jadi satu teks yang utuh, tidak. Tapi ada yang menyusunnya, ada bagian strukturnya. Jadi bagaimana cerpen itu jadi? Seperti ini ya, kue ini kan harus yang dibuat yang paling bawah dulu. Yang bawah dulu dibuat, kalau yang bawah sudah jadi baru yang atasnya kemudian diberi hiasan terakhir. Nah, sama seperti cerpen itu ada strukturnya. Nah, ada yang harus dilakukan dulu. Ada berapa struktur cerpen? 3. Apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi. Ya, ini ya. Ya, jadi ada 3 struktur. Sama seperti kue tadi, bagian orientasi itu bagian awal. Jadi ada di paragraf pembuka, isinya apa? Ada pengenalan, bagus, pengenalan tokoh. Kemudian bagian komplikasi berisi apa? Konflik. Ya, ada permasalahan yang muncul sampai dengan menuju ke puncak masalah. Kemudian resolusi, penyelesaian masalah. Nah, ini ya ada bagan alur seperti ini. Nah, kalau orientasi berarti masuk di bagian yang mana? Nah, resolusi di bagian yang terakhir ini. Kenapa kok ini garisnya turun? Mengapa? Ya, jadi masalah yang sudah ada di puncak ini tadi dikendorkan, dilonggarkan hingga menemukan satu penyelesaian. Apakah itu happy ending atau akhir yang menyedihkan. Kalian pernah tidak menonton film atau mungkin membaca buku cerita, novel, cerpen yang akhirnya menggantung atau tidak ada endingnya? Pernah? Ya, film apa? Misalnya satu contoh film apa? Avenger itu mungkin ya. Nah, itu nanti diserahkan pada pembaca. Jadi pembacanya bebas mau diberi akhir bahagia boleh, atau akhirnya yang sedih juga boleh. Ya, yang berikutnya ada ciri kebahasaan. Ada kata di sini ketika itu beberapa tahun yang lalu. Contoh kata apa ini? Kronologis ya. Masa lampau. Nah, kita lihat di sini ya. Sekarang saatnya berdiskusi. Jadi, bentuk kelompok, satu kelompok kan isinya 5 sampai 6. Ini sudah duduk berkelompok ya. Nanti kalian harus mendiskusikan menjawab 10 soal di bawahnya. Nah, 10 soal ini jawabannya ada di dalam cerpen itu. Jadi kalian diskusikan dengan teman kelompok ya. Namanya kelompok ya harus dikerjakan secara bersama, gotong royong.
Kalau ada yang tidak aktif, berarti nanti nilainya juga berkurang, gitu ya. Saya bagikan ya, Nak. David, ini waktu kita 20 menit ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya, Nak. Sudah. Ya, didiskusikan baik-baik. Sudah. Yang sulit yang mana? Tidak ada. Oh, pinter-pinter berarti kelompok sini. Ya, baik, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang giliran perwakilan kelompok untuk tampil di depan menyampaikan hasil diskusinya, ya. Hasil diskusi kelompok kami. 1. Tentukan struktur cerpen tersebut. Agak keras, Nak, ya. Orientasi. Lelaki jangkung berwajah tentang yang membukakan pintu terlihat takjub begitu mengenai saya. Komplikasi. Hampir 25 tahun lalu kami berpisah karena keluarga saya harus boyongan ke kota tempat kerja ayah yang baru di luar pulau. Resolusi. Dia telah membuktikan bahwa keberaniannya dan rasa tanggung jawab yang besar bisa timbul dari sebuah persahabatan yang tulus. Ya, ini tadi kelompoknya ada. Untuk jawaban nomor 1 ada yang punya jawaban yang beda. Ya, kelompoknya April beda, Nak. Apa, April? Yang jawaban nomor 1, saya menjawab paragraf ke-1, paragraf ke-2, paragraf ke-3 yang orientasi. Yang komplikasi saya menjawab paragraf ke-4 sampai ke-15. Yang resolusi saya menjawab paragraf ke-16 sampai paragraf ke-17. Ya, ini tadi ada perbedaan ya. Jadi kelompoknya Aprila juga nggak salah, betul itu. Kalau kelompoknya Hada tadi kan hanya intinya saja. Kalau kelompoknya April ada paragrafnya yang disebutkan ya, lebih spesifik. Nah, di sini ada lembar refleksi pembelajaran. Ini berisi beberapa pertanyaan tentang apa yang kalian peroleh selama pembelajaran hari ini, kemudian yang sudah kalian kuasai, yang belum. Nah, sudah mengerjakan lembar refleksi. Yang berikutnya ini ada tes formatif. Nah, tes formatif ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini. Nah, ini perolehan sementara yang masih memimpin Fahri, nomor 2 Kairani dan Rizal. Nah, kalau tidak berubah, nggak bergeser posisinya ya 3 ini yang dapat tambahan nilai. Ya, ini ada 3 posisi teratas. Nomor 1 Fahri Jaya, 2 Kaira, dan yang ketiga Rizal. Ya, beri tepuk tangan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, coba satu anak yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Nabila, ya Nabila. Depan ya. Untuk pembelajaran hari ini menyerukan, kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk unsur kebahasaan teks cerpen, strukturnya dengan baik dan benar. Dengan hal tersebut, kita dapat mengetahui teks cerpen cara membuatnya dengan lebih baik ke depannya. Sudah baik, terima kasih. Jadi tadi struktur ada berapa? 3. Ada 3, apa saja? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, jadi orientasi isinya tentang apa itu? Pengenalan tokoh, latar. Kalau komplikasi? Ya, sudah ada konflik, permasalahan. Resolusi? Penyelesaian masalah. Nah, baik, tadi sepertinya saya lihat Andika agak mengantuk ya, jadi nggak konsentrasi. Kerja kelompok juga masih belum tuntas. Nah, untuk kelompoknya Dwi Andika ditulis ya, ini ada tugas yang harus kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tugasnya 1. Jadi pada pertemuan berikutnya kalian membawa 1 teks cerpen dan ditelaah sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan yang benar. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, saya minta Rama lagi ya untuk memimpin doa penutup. Silakan di depan, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.
Selesai. Ya, terima kasih ya Rama kembali.